Makanya hidup itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak usah takut apa-apa, nggak usah takut. Takut itu adalah hayalan pikiran, karena pikiran itu suka menciptakan sesuatu di imajinasi, seolah-olah itu terjadi, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sampaikan apresiasi pada Bapak Ibu yang mau mendengarkan kajian saya. Kajian yang sangat berbahaya ini. Karena kajian ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat kalian jadi sadar. Itu bahayanya. Dan orang sadar jadi susah dikendalikan. Itu bahayanya. Dan orang yang tidak sadar seperti kerbau. Disuruh ini, suruh itu. Oleh konspirasi kekuasaan mau aja. Demi kepentingan siapapun orang bodoh bisa dimanfaatkan. Tapi orang yang sadar sebentar dulu. Tuh, kalau sadar. Pada kita. Dan kita merasa puas dengan kehidupan kita. Setelah kita melampaui semua dualitas apa adanya. Setelah kita bisa menerima semua dualitas apa adanya. Apa yang terjadi pada kita selama ini? Yang disebut suka oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut kita tidak suka ditendang habis-habisan. Begitu? Orang yang semacam ini belum bisa melampaui dualitas tidak akan pernah mendapatkan karunia apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Dia melindungi. Masih ingat penjelasan saya tentang yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yatim? Yatim ini jiwa kita, diri pribadi kita yang sejati. Quran surat Ad-Duha bukan cerita diri kita yang fisik, tapi surat Ad-Duha sedang cerita diri kita yang asli, diri kita yang spiritual, diri kita yang awal. Diri kita yang abadi, diri kita yang tidak hancur, diri kita yang tidak pernah terkena kematian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungi. Bapak Ibu, percaya nggak? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, itu adalah perlindungan Allah demi kebaikan yatim yang ada pada diri kita. Percaya? Percaya? Dipasangkan dengan suami yang seperti itu, dipasangkan dengan istri yang seperti itu. Percaya nggak? Kalau itu perlindungan Allah. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian uring-uringan? Cuman karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Ingat. Ingat kata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Hadirin, inilah pentingnya mengenal jati diri, mengenal Tuhan kita. Yang tidak mengenal Tuhan, dia menilai Tuhan seperti kebanyakan orang menilai, gagal memperlakukan Tuhan pada tempat yang seadil-adilnya. Wa wajadaka dolan fahada. Orang Jawa kalau bilang jalan-jalan apa tuh? Dolan-dolan. Itu dari bahasa Arab. Dolan itu sesat. Jadi dolan-dolan itu berarti sesat-sesatan. Ya nggak apa-apa. Dolan-dolan aja, jalan-jalan aja. Kemanapun kamu mau, dolan-dolan. Orang yang takut sesat, selamanya akan tersesat.
Tapi orang yang berani tersesat tidak akan tersesat. Kenapa? Ada pahada. Tahu hada? Hada, hudan, petunjuk. Makanya wawajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang tersesat, bingung dengan kehidupan ini. Lalu dia memberikan petunjuk kepadanya. Keren ya Allah? Keren gak? Keren. Pernah dapat kajian surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang di sini. Kalian baca berulang-ulang setiap tarawih. Yang imam gak sadar, yang makmum juga gak sadar. Semua melakukannya tanpa sadar. Padahal pesannya begitu luar biasa. Aku dapati kamu sebagai yatim, lalu aku melindungimu. Aku dapati kamu bingung, dolan, sesat. Lalu aku ngasih petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dolan fahad. Hebat ya leluhur kita itu. Ngambil bahasa aja benar ya. Yang saya sampaikan tadi. Bahasa gambaran rasa. Bahasa itu gambaran kecerdasan, gambaran peradaban yang sudah dicapai oleh leluhur kita, luar biasa. Dan kita tidak pernah belajar etimologi, tidak penasaran. Kenapa? Ada kata-kata dolan. Dolan-dolan. Jadi dolan-dolan apa? Sesat-sesatan. Pulang lagi nggak ke rumah? Ya pulang. Dan biasanya kalau kalian dolan-dolan, kan senangnya kepada yang baru. Betul? Iya. Mau ke Jepang. Kan sebelumnya belum pernah ke Jepang. Dolan-dolan nggak? Dolan-dolan. Balik lagi nggak ke rumah? Balik lagi. Tenang aja. Ada pahada. Ada orang yang bisa ditanya. Ada tour guide yang bisa ditanya. Gak ngerti bahasa Jepang. Udah papa tahu. Betul nggak? Bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, cuma yes, no, gak apa-apa, balik pasti. Betul nggak? Nggak pulang juga pasti dideportasi. Makanya hidup itu sebetulnya gak apa-apa, gak usah takut apa-apa, gak usah takut. Takut itu adalah hayalan pikiran. Karena pikiran itu suka menciptakan sesuatu di imajinasi. Seolah-olah itu terjadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sampaikan apresiasi pada Bapak Ibu. Yang mau mendengarkan kajian saya. Kajian yang sangat berbahaya ini. Karena kajian ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat kalian jadi sadar. Itu bahayanya. Dan orang sadar jadi susah dikendalikan. Itu bahayanya. Dan orang yang tidak sadar seperti kerbau. Disuruh ini, suruh itu. Oleh konspirasi kekuasaan mau aja. Demi kepentingan siapapun orang bodoh bisa dimanfaatkan. Tapi orang yang sadar sebentar dulu. Tuh, kalau sadar. Makanya bahaya ngaji dengan saya. Jadi sadar. Bahaya apa tidak? Gak apa-apa Bapak Ibu jadi sadar. Gak apa-apa? Oke, saya tanya sekali lagi. Ya, saya tanya sekali lagi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, kemudian mencoba yang baru, bagus nggak? Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Satu-satunya cara supaya kita tidak tersesat. Jalan-jalan. Keluar. Jangan kurung batoken. Adat ka kurung ku iga lawan. Paham sampai sini? Oke. Lanjut kalau begitu. Nah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Allah tuh gak mau kamu kekurangan. Gak mau. Gak mau.
Allah ingin kalian berkecukupan, berkelimpahan. Maka dia mengatakan, aku Al-Ghani, aku maha kaya, aku maha kaya. Kenapa kamu jadi kekurangan? Kamu telah menciptakan batasan dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Kenapa? Karena tidak sadar kalau di dalam diri kita ada Dia sang keberadaan, ada Dia sang kehadiran yang tak terbatas. Ingat, semua batasan-batasan itu adalah topeng. Semua batasan-batasan itu adalah ciptaan ego, ciptaan diri palsu. Mau bisnis takut gagal, itu ciptaan ego. Mau ngaji takut salah, itu ciptaan ego. Padahal belum memulai. Lihat orang yang seperti itu, gak maju-maju. Kurung batoken. Makanya saya mengusung peribahasa leluhur kita yang sangat keren itu. Saya ulang-ulang ya supaya mengerti. Fa'amal yatima fala takar. Sebab itu terhadap yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap siapa? Terhadap jiwamu, terhadap diri sejatimu, jangan berlaku sewenang-wenang. Perhatikan itu. Dia juga butuh nutrisi, dia butuh perhatian. Karena diri sejatimu bukan yang fisik. Diri sejatimu adalah yang dibalik fisik itu. Semua berkah yang Allah berikan pada kita, nyaris semuanya untuk tubuh fisik. Hanya menghiasi tubuh fisik. Tetapi tidak ada sedikit pun untuk menghiasi tubuh batin kita yang abadi ini. Wa ammasaila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ini sering didangkalkan. Yang minta-minta itu pengemis. Saya bukan berarti tidak pernah memberi kepada mereka. Tetapi kalau mereka itu diberi terus-menerus, mereka juga tidak akan berubah. Jadi adat kakurungku iga, terus menjadi orang yang senang tangannya di bawah. Dia tidak akan pernah berpikir bagaimana dia memberi. Dan kita juga jadi mencelakakan mereka. Tetapi dalam waktu yang singkat, darurat, emergensi, kita tolong mereka, yes. Tapi dalam waktu yang berkepanjangan, kita juga ikut berkontribusi memiskinkan mereka. Tapi yang minta-minta di sini, hadirin, tidak ada kaitannya dengan urusan jasman. Ini kaitannya dengan rohani. Saya mau nanya, apakah jiwa kita perlu sesuatu? Perlu. Apakah jiwa kita perlu nutrisi? Perlu. Jiwa kita itu hanya satu kebutuhannya. Dia hanya ingin mengenal Sang Maha Jiwa. Itu aja. Itu saja. Makanya untuk mengenal Sang Maha Jiwa, jika perlu kita minta-minta. Jika perlu kita mengemis pada siapa? Pada orang yang ahli. Maka di Quran dikatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah ahli, ingat jika kamu tidak tahu. Awas, jangan diplesetkan kalimatnya. Banyak orang yang mengatakan, tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Itu bohong terjemahannya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli, ingat kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, jangan tanya ahli ilmu, tanya ahli ingat. Buat apa ilmunya banyak kalau dia belum bisa ingat kepada Allahnya? Tanya ahli ingat. Ahli ingat itu disebut ulul albab. Ahli ingat itu disebut ahlul bait. Maka di Quran dikatakan ulul albab itu apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sudah bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar bagi dirinya kecuali mengingat Allah. Dan itu yang disebut dengan eling lan was podo. Itu ajaran leluhur kita yang sudah kita lupakan. Aneh.
Malah mengingat jadi menyebut. Padahal alatnya sudah berbeda. Di Quran dikatakan, ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Wazkurullah kazikrikum aba'akum. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Ingat gak sekarang sama orang tua? Orang tua siapa yang kamu ingat? Ya orang tuamu. Saya tidak bisa mengingat orang tuamu. Belum pernah ketemu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian bisa mengingat bapak kalian sendiri? Karena kalian kenal, karena kalian pernah ketemu. Jelas sekali kita tidak mungkin bisa mengingat kalau kita belum bertemu. Sama kepada Allah juga, kita tidak mungkin bisa mengingatnya kalau kita belum menemuinya. Maka di Quran dikatakan, man kana yarjuliku Allah fa inna ajalallahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kurang gimana? Ini jelas nggak pengajiannya? Masuk akal nggak? Ya, sekali-kali ngaji yang masuk akal ya. Sekali-kali ngaji pakai akal. Biar cerdas. Lanjut? Oke. Terhadap yang minta-minta, janganlah kau menghardiknya. Maka Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya orang-orang yang sudah di tingkatan ulul albab, dia tahu siapa yang butuh, siapa yang tidak butuh. Kalau dia butuh, tidak boleh dihardik, harus dilayani. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Borobudur tuh, lihat di Borobudur, rally pertama di Borobudur ada yang minta-minta. Itu bukan cerita minta duit recehan. Itu adalah seorang pencari kebenaran, seorang Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan, yang sedang meminta pada gurunya diajarkan tentang diri sejati. Pernah nggak Bapak Ibu minta-minta ilmu pada ahli ilmu, pada ahli zikri, kepada ahli ingat? Pernah? Ya. Pernah? Apa yang nggak Ibu Bapak minta selama ini? Bantuan? Pinjaman? Itu saja. Ini sudah masuk pada kelompok kurung batokin. Gitu Makanya gak maju-maju. Belajar agama gak maju-maju. Belajar kesadaran gak maju-maju, gak sadar-sadar. Lalu lihat yang terakhir dari Quran surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Siapa yang boleh mensyiarkan nikmat Tuhan? Siapa? Siapa? Yang sudah dapat dong. Yang sudah merasakan nikmatnya. Makanya di Quran jelas sekali yang dapat nikmat kan cuma 4 golongan, diulang-ulang sama saya. Yang pertama solihin, yang kedua syuhada, yang ketiga siddiqin, yang keempat para nabi. Cuma 4 yang dapat nikmat. Gak ada yang punya rumah baru, gak ada mobil baru, gak ada konglomerat, gak ada. Yang dapat nikmat cuma 4. Jadi nikmat sebenarnya adalah penyatuan dengan diri sejati. Menyatu dengan sumber awalnya kehidupan. Itu nikmat yang paling besar. Dan orang yang sudah sampai di tingkat ini, jangan diam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Jadi saya bicara sekarang ini dalam rangka mensyiarkan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada saya. Mau? Mau apa tidak? Dan nikmat itu tidak bisa dijelaskan. Nikmat itu harus dialami sendiri, langsung. Jadi jangan puas dengan penjelasan-penjelasan ini sebelum Bapak Ibu membuktikannya. Nah, ini ruang publik, ini adalah kajian umum.
yang saya sampaikan adalah hal yang umum, buat umum. Makanya kalau ingin yang khusus, tentu saja harus mengikuti kajian yang lebih khusus. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu, percaya nggak? Di semesta ini ada satu kekuatan. Saya sebut kekuatan ini adalah kekuatan buta. Percaya? Percaya? Oke. Saat manusia lahir, dulu saat itu kan keadaan kita tak berdaya. Setuju? Tidak tahu apa-apa, bukan? Oke. Lalu manusia diberikan berbagai atribut oleh siapa? Oleh siapa? Oleh lingkungan, kan? Betul? Diberi nama, atribut, bukan itu? Dan kita lupa sekarang, dikiranya diri kita ya nama itu. Betul nggak? Betul apa tidak? Coba Agus, Gus, cium tangan Agus. Dikiranya dia itu Agus. Padahal itu kan sekedar nama aja, atribut yang diberikan oleh lingkungan.